Bonjour, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Madam Endang di kelas bahasa Prancis. Hari ini kita akan belajar tentang la prononciation atau cara pengucapan dalam bahasa Prancis. Dalam bahasa Prancis, pada umumnya huruf mati atau konsonan yang letaknya ada di akhir kata biasanya tidak dibunyikan. Demikian juga dengan huruf E yang ada di belakang kata. Contohnya adalah yang pertama, kata li ditulis dengan LIT tetapi huruf T-nya tidak disebutkan, maka pengucapannya menjadi li. Kemudian kata tro ditulis dengan TRO dan P di belakang, maka disebutkan hanya tro saja. Huruf P-nya tidak disebutkan. Demikian juga dengan L dan siso. Salah satu hal yang unik dari bahasa Prancis adalah ketika ada perpaduan dua atau beberapa huruf, pelafalannya menjadi berubah. Contohnya adalah ketika huruf A dan I bersatu, maka bunyinya menjadi E. Contohnya me. Kemudian jika huruf A dan U bersatu, bunyinya menjadi O. Bukan AU tetapi O. Contohnya adalah kata audio. Berikutnya, ketika huruf A dan Y bertemu, maka bunyinya menjadi EI. Ya, contohnya ada pada kata pay. Yang berikutnya adalah ketika huruf O dan U bergabung, maka bunyinya menjadi U. Contohnya adalah kata vous. Kemudian huruf O dan I ketika bergabung bunyinya menjadi wa. Contohnya adalah kata pourquoi. Kemudian huruf E dan N bertemu, bunyinya adalah eng. Contohnya apartemen. Yang berikutnya adalah ketika huruf E, I, L atau E, I, L, L, E bertemu, bunyinya menjadi EY. E, ya, bunyinya E. Contohnya adalah kata soleil. Berikutnya ketika huruf E dan S atau EST bertemu, bunyinya adalah hanya huruf E. Contohnya rest. Rest. Yang berikutnya adalah bunyi C dan H, maka bunyinya menjadi sh. Seperti desis ular. Sh. Contohnya chateau. Chateau. Oke, berikutnya ketika huruf U dan N bertemu atau U dan M, maka bunyinya menjadi eng, sengau, ya. Contohnya parfum. Parfum. Kemudian berikutnya ketika huruf O dan N bertemu, bunyinya menjadi ong. Contohnya nation. Berikutnya huruf IN atau IM menjadi eng juga, sengau. Contohnya impossible. Impossible. Masih berlanjut dengan huruf S, ketika bertemu dengan konsonan maka bunyinya tetap S. Contohnya poisson. Tetapi ketika huruf S bertemu dengan bunyi vokal, maka huruf S itu akan diucapkan menjadi huruf Z. Contohnya berikutnya adalah poisson. Poisson. Berikutnya huruf H tidak dibunyikan. Contohnya kata om. Om. Kemudian huruf P dan H bunyinya menjadi F. Contohnya telepon. Huruf Q dan U bunyi Q itu menjadi K. Contohnya quatre. Kemudian huruf G dan N menjadi nye. Contohnya kampanye. Berikutnya, ketika huruf A dan N serta A dan M bertemu, bunyinya menjadi ang. Contohnya ambulance. Yang berikutnya, ketika huruf E dan U bertemu, maka bunyinya menjadi O. Contohnya bureau. Berikutnya, EN dan EM menjadi ang. Contohnya enfant. Nah, sedikit rumit ya, ternyata bahasa Perancis itu beda huruf, beda juga pengucapannya. Madam harap kalian tidak berhenti untuk belajar bahasa Perancis hanya karena perbedaan dalam pengucapan beberapa huruf. Di sini Madam berikan 10 kata sebagai latihan kalian untuk mengenal semakin dalam bagaimanakah cara mengucapkan kata-kata dalam bahasa Perancis. Berlatihlah dengan menggunakan kaidah yang sudah Madam berikan tadi.
Sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih. Merci et au revoir.